menjelaskan tips and trick bagaimana cara untuk pemula agar dapat belajar bahasa Inggris dengan baik dan mudah di rumah. Karena kita tahu kan bahasa Inggris itu sebenarnya penting, tapi banyak orang yang kayak tidak terlalu memperdulikan gitu kan bahasa Inggris. Nah, langsung saja ya kita akan masuk ke tips and trick untuk pemula agar dapat lebih mudah belajar bahasa Inggris. Yang pertama yaitu percaya diri. Nah, percaya diri ini penting sebenarnya karena menurut aku sih percaya diri ini akar dari semua kegiatan. Kita kan mau melakukan apapun otomatis kita harus berani kan. Nah, kalau kita nggak ada kepercayaan diri, habis itu kita nggak berani, terus gimana kita mau memulai hal yang baru gitu kan. Terus yang kedua yaitu ada niat untuk belajar sebenarnya. Nah, niat ini tergantung masing-masing. Apakah niatnya betul-betul untuk belajar yang awalnya kita nggak paham kan, terus kita jadi paham, atau hanya setengah-setengah nih. Awalnya kita nggak paham, terus udah setengah jalan kita malas. Nah, itu kan biasanya kan sering terjadi kan di antara kita semua dalam belajar. Terus yang ketiga itu tipsnya itu latihan tiap hari. Bahasa Inggris ini sebenarnya adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini dapat timbul jika kita lakukan tiap hari. Kalau seandainya kita lakukannya hanya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nah itu kan akan lambat ya progresnya. Jadi harus ada kebiasaan yang kita buat, dan membuat kebiasaan itu sebenarnya mudah tapi susah. Mudah dikatakan tapi susah dilakukan sebenarnya. Karena banyak orang kan di sini kadang-kadang malas atau apa gimana kan. Nah, sebenarnya belajar itu kita harus tahu bagaimana apa yang kita ingin belajar dan apa yang kita ingin pelajari sebenarnya. Terus trik untuk belajar bahasa Inggris yang untuk di rumah ya, yang baik dan benar ini, saya ngasih tips and triknya ini bukan karena saya pandai atau enggak atau gimana, tapi saya hanya mengasih informasi kan, karena bagi pemula itu yang awalnya bilang nggak pandai bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Inggris, nah ini akan menjadi acuan lah gimana yang pemula-pemula ini belajar gitu kan. Triknya ini yang pertama itu sediain buku. Nah, di sini buku-buku yang harus disediain itu sebenarnya harus mendukung dari pembelajaran sih. Misalnya mau apa nih kita belajar bahasa Inggris, untuk belajar cara speakingnya atau grammarnya atau menulisnya kan. Nah, aku ada rekomendasi sih sebenarnya buku-buku yang wajib dipunyai lah kalau menurutku ya kan, karena aku juga dalam belajar bahasa Inggris kemarin yang menggunakan buku-buku ini. Yang pertama itu ini, nah nih ya, yang pertama itu buku tentang vocab dalam bahasa Inggris. Jadi ini ada dua. Yang pertama itu adalah tentang vocab biasa, yang kedua itu adalah tentang phrase verb. Ya, kedua buku ini sangat berguna sebenarnya untuk pemula, karena di sini berisi tentang banyak sekali kosakata dalam bahasa Inggris yang awalnya kita nggak tahu. Kan misalnya ada yang tahu tapi hanya tahu satu kata, dua kata. Nah, ini kata-katanya banyak sebenarnya, kata-katanya banyak tapi artinya sama. Jadi kita bisa memperkaya kosakata kita dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya itu ada ini. Nah, ini penting sebenarnya. Ini penting banget. Karena kamus ini, kalau tidak ada kamus ya kita mau cari artinya di mana kan. Karena di HP itu belum tentu lengkap. Nah, ini aku saranin kalau untuk kamus, jangan pakai kamus yang kayak di toko-toko buku ya, yang 1 miliar, yang 1 juta kata. Nah, tapi pilihlah kamus yang ada dua sebenarnya. Versinya ada dua. Itu versi Oxford yang aku pegang sekarang, nih Oxford. Habis itu ada lagi versi yang Longman. Kalau yang Oxford ini di dalamnya ini kosakatanya kosakata untuk aksen British, aksen orang-orang Inggris. Nah, Oxford aku hanya punya Oxford karena aku belajar waktu itu gunakan kamus ini. Yang kedua itu adalah Longman. Longman itu untuk
stylenya style orang-orang Amerika, Inggris Amerika. Jadi kalau kalian yang mau belajar untuk aksen-aksen British, aksen-aksen Inggris, ya kalian gunakan Oxford. Kalau yang mau belajar tentang aksen-aksen Amerika, kalian belajar tentang di Longman, karena di situ lengkap. Oxford dan Longman ini isinya translate-nya dari Inggris ke Indonesia. Jadi jangan mencari Indonesia ke Inggris, tapi Inggris ke Indonesia, karena satu buku ini isinya adalah Inggris ke Indonesia semua. Nah, selanjutnya untuk buku-buku, yaitu ada juga buku vocab yang untuk tambahan sih sebenarnya. Vocab ini yang hijau ini untuk tambahan yang dua ini. Sebenarnya hampir sama sih, tapi lebih lengkap yang ini sebenarnya. Kalau ini fokus untuk ke kalimat-kalimat vocab-vocabnya. Kalau ini ada beberapa arti-arti kata sih sebenarnya. Bedanya di situ. Nah, terus ini untuk orang-orang yang suka grammar. Nah, untuk susunan kata grammar nih. Udah nampak ya? Nah, itu bisa belajar buku ini karena ini bukunya menurut saya lengkap sih, lengkap banget. Dan untuk belajar grammar, gimana tahu cara-cara grammar atau susunan grammar, kan biasa kan orang kan susahnya di grammar ya, susunan kata. Jadi ya worth it sih untuk belajar gitu kan. Nah, selanjutnya ada juga ini. Nih. Ini buku tebel ya. Ini buku khusus untuk grammar. Isinya ini beda dengan ini. Kalau yang ini bukunya itu untuk contoh-contoh grammar atau susunan-susunan grammar. Kalau ini lebih ke buku untuk praktisnya, buku untuk kita dapat belajar mengaplikasikan, menggunakan grammar, bagaimana kita menggunakan grammar dalam kalimat. Nah, ini di sini latihan-latihannya banyak banget sih. Banyak banget latihan-latihan, ini satu buku ini. Ya, untuk harga ya, kan banyak orang yang tanya kalau buku-buku ini harganya berapa sih? Harganya berapa, mahal nggak? Sebenarnya nggak mahal. Semua buku yang aku beli ini ya nggak sampai 200.000 lah, nggak sampai 200.000. Kemarin aku belinya di Kampung Inggris ya, di Pare, jadi nggak sampai 200.000. Nah, bayangkan dengan nggak sampai 200.000 aja kita bisa belajar banyak ilmu. Nah, jadi worth it sih untuk yang pemula-pemula kan, yang mau belajar ya silahkan, karena semua itu tergantung kitanya masing-masing kan. Nah, terus yang kedua itu adalah cari lingkungan yang mendukung. Nah, kalau kita udah punya buku, punya bahan, tapi kita nggak punya lingkungan untuk belajar, gimana caranya kita belajar kan? Susah. Nah, jadi cari lingkungan yang mendukung untuk kita belajar, dalam artian bisa mensupport kita lah. Setidaknya kita tidak walaupun tidak memfasilitasi, tapi bisa mensupport kita dalam belajar. Nah, yang terakhir itu tips yang dari saya itu cari partner untuk belajar. Jadi bahasa Inggris kan ada kebiasaan. Jadi kalau memang orang-orang yang nggak bisa bangun kebiasaan sendiri, otomatis kan harus ya setidaknya punya partner lah, punya kawan kan, satu orang lah minimal untuk belajar bahasa Inggris kan. Nah, carilah partner yang memang mau belajar dan bisa mendukung kita gitu loh. Jadi percuma kita punya buku, punya lingkungan, tapi kita nggak punya partner juga, itu akan ya kurang maksimal sih menurutku. Nah, ya jadi itu aja guys, tips and trick dari saya tentang bagaimana cara mudah untuk belajar bahasa Inggris bagi pemula. Sekali lagi, tips and trick ini dari saya pribadi, jadi kalau ada yang lebih bisa daripada saya ya bukan maksud untuk menyinggung, tapi hanya untuk memberi informasi kepada teman-teman kita yang betul-betul nggak tahu tentang apa itu bahasa Inggris, cara belajar dengan enak belajar bahasa Inggris, tapi dia mau belajar gitu kan. Baik, terima kasih untuk telah menonton video saya ini. Bye bye.